kami hormati Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Sambas. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara penandatanganan kerjasama Pengadilan Agama Sambas dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Sambas. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung. Hadirin mohon berdiri.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Jumadi AMD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita laksanakan selalu mendapat rahmat, hidayah dan keridhaannya. Bagi saudara, silakan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan musyakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mahidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, berkat rahmat-Mu kami dapat hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Limpahkan karunia, taufik, hidayah, inayah serta maghfirah-Mu kepada kami semua. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah sisi. Ya Allah yang Maha Pemurah, hanya kepada-Mu kami meminta. Jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum yang tepat bagi kami untuk menjalin dan menyatukan langkah. Berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami. Semoga kami dapat bersinergi lebih baik dan pada akhirnya dapat menunaikan amanah yang kami imban, guna menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat terjadi kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, penuhilah hati kami dengan cahaya-Mu yang tiada pernah pudar. Lapangkanlah dada kami dengan karunia keimanan kepada-Mu dan keindahan bertawakal kepada-Mu, agar kami mampu berbuat dengan maksimal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami yakin ya Allah ampunan-Mu lebih tinggi dari dosa kami yang membunuh. Ampunilah kami, Tuhan yang Maha Pengampun. Jauhkan kami dari perbuatan keji dan munkar. Berilah kami petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Bapak Agus Fitrian dari SHI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sambas, Bapak Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Sambas, serta tim dari Dukcapil dan BPN serta SLB yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Hakim, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Aparatur Pengadilan Agama Sambas yang saya banggakan. Alhamdulillah kita pada hari ini adalah dalam rangka kegiatan penandatanganan 3 PKS, perjanjian kerjasama dalam kerangka meningkatkan akses pengadilan agama Sambas kepada pelayanan kepada pencari keadilan. Pertama, dalam hal peningkatan interkoneksi data yang akan digagas dengan perjanjian kerjasama ini dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Sambas,
dalam rangka interkoneksi data dan layanan, sehingga proses berperkara dari Pengadilan Agama Sambas memberikan suatu kepastian perubahan data pasca berperkara di Pengadilan Agama Sambas dengan adanya interkoneksi data ini. Dan untuk kegiatan dari perjanjian kerjasama dengan BPN, ya, perjanjian kerjasama dengan BPN ini memberikan kepastian pelayanan dalam hal perkara kebendaan, sehingga pembiayaan dan proses dalam pelayanan perkara kebendaan tersebut dapat diakomodir dalam bentuk pelaksanaannya. Serta dengan SLB kami membuka dan memberikan akses inklusivitas, bahasanya itu menjadikan Pengadilan Agama Sambas menuju kepada pengadilan yang inklusif, yaitu terbuka dengan akses dari kaum difabel, dan mudah-mudahan nanti dengan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan lain sebagainya akan kita laksanakan kegiatan tersebut. Dan untuk kegiatan ini Bapak dan Ibu, kegiatan pada hari ini dilaksanakan dengan dukungan IPA Pengadilan Agama Sambas dalam struktur pembiayaan rapat, biaya rapat koordinasi. Makanya kami mengambil judulnya itu koordinasi Bapak dan Ibu, karena struktur pembiayaan di sini untuk mendukung kegiatan. Dan untuk selanjutnya dimohonkan nanti juga dari Bapak dan Ibu memberikan pencerahan bagi kita supaya akses ketika sudah penandatanganan ini membuka gerbang layanan kita lebih optimal sebagai dukungan dari Pengadilan Agama Sambas lebih baik dalam melayani, dan yang optimal adalah pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Baiklah, itu sebagai laporan dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Sambas kepada Bapak Ignatius Yogyakarta SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Agama dan Sambas, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanpa pula seluruh peserta yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat betul kota ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari SLB Negeri Sambas ini baru pertama kali kami menjalankan masuk di Pengadilan Negeri Agama. Jadi, terima kasih bahwa kami sudah diundang untuk dilibatkan berperan aktif
dalam pelayanan disabilitas. Jadi memang kekinian itu kata-kata inklusi ini sudah semakin familiar, walaupun sebenarnya sudah sejak lama inklusi itu sudah sejak lama itu digagas, tetapi memang mau tidak mau terkait inklusivitas baik di dinas manapun, di tempat umum, di persekolahan, ya semua itu harus ada, dan memang tentunya menjadi tugas berat ya bagi kita semua. Ya. Dikatakan berat ini pertama, peraturan itu selalu muncul di dalam itu, ya. Permen terkait inklusi, ya, itu ada. Tetapi anak-anak peraturannya ini yang belum clear, ya. Sementara kita sudah yang diharapkan bergerak cepat. Misalnya kalau dalam dunia pendidikan, ya, dengan adanya Permen 48 tahun 2023, ya semua sekolah itu mau tidak mau sudah inklusi. Tetapi kesiapan lainnya, misalnya masalah ketenagaan, ini tidak disiapkan, ya. Tenaga-tenaga sarjana pendidikan luar biasa sangat jarang, ya, sangat langka. Sementara semua sekolah dengan inklusi ini sangat membutuhkan. Sementara di sekolah luar biasa sendiri juga sangat kurang, ya. Apalagi universitas yang prodinya ada pendidikan luar biasa itu sangat minim, kalau tidak 7 atau 8 lah yang ada di Indonesia. Sementara di tempat daerah yang punya prodi pendidikan luar biasa sendiri, daerahnya masih sangat kurang, ya. Itu salah satu beratnya. Kemudian masalah sarana prasarana, ya. Setiap tempat baik dinas, ya, baik tempat umum dan lain sebagainya itu sudah harus aksesibilitas untuk difabel, ya. Tetapi yang kesulitannya juga terkait masalah anggaran. Anggaran itu kadang-kadang juknis juga tidak terlalu mendukung seperti itu. Sementara bantuan langsung dari pemerintah itu tidak semua mendapatkan untuk masalah aksesibilitas. Jadi memang bagaimanapun kita semua ya harapannya lebih meningkat kepada anak-anak kita yang difabel. Jadi dalam kekurangan kita berusaha untuk semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, ya. Jadi pemerintah ini, ya, lebih pada pembangunan ekonomi dan kestabilitasan ketahanan, ya.
jika membicarakan tentang dua hal ini, tentunya yang menjadi target itu adalah masalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu yang dikejar, itu yang dibangun. Hanya, tetapi disitulah saat kita mengejar masalah SDM, yang atasnya itu adalah difabel. Ya, difabel ini dalam hal apapun ini mengalami kesulitan. Ya, kesulitan. Bukan berarti mereka tidak bisa sebenarnya. Tetapi karena kita yang kurang memberikan fasilitas, ya. Dan juga kadang-kadang kita ini munafik juga, ya. Saya bilang munafik juga karena beberapa kasus, ya, tapi sebenarnya banyak yang terjadi. Contoh misalnya kami di sekolah, masalah pendidikan, anak-anak disekolahkan, ya, supaya mereka bisa, dan kita berusaha untuk mereka itu bisa. Dan ada yang bisa melanjutkan sampai perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana, ahli di dalam bidangnya. Tetapi ternyata di dalam kenyataan yang untuk misalnya pekerjaan, lowongan pekerjaan, oke lah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan disabilitas ada berapa persen untuk masuk, ya. Tetapi kenyataannya masih juga dibatasi seperti itu, akhirnya mental, gitu. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan mereka bisa maju setelah mereka bisa membuktikan diri, tapi kita tolak kenyataan seperti itu. Saya waktu masa kuliah juga pernah saya memiliki teman yaitu tunanetra, dia ahli musik. Jadi waktu mau ikut unit organisasi musik, semua tes bisa dilaksanakan, tetapi ternyata ditolak setelah lulus, ya, karena mengalami tunanetranya itu. Seperti itulah kita kemarin. Cuman harapan kita dapat melaksanakan, ya, dengan hati untuk disabilitas ini, ya. Jadi tadi waktu masuk awal saya juga sudah sedikit memperhatikan lingkungan di PDA ini sudah lumayan bagus, sudah ada aksesibilitas, ya, aksesibilitas bagi difabel. Jadi ini sudah menunjukkan perhatian kita kepada mereka. Tinggal mungkin beberapa hal mungkin yang bisa diperbaiki atau dikembangkan kembali terkait masalah pelayanan. Jadi sebenarnya juga banyak yang ingin disampaikan, tadi kami sudah bawa tim berdua,
pikir juga akan ada presentasi gitu kan. Jadi tidak begitu siap benar dalam menyampaikan lain-lain hal yang terkait masalah disabilitas karena memang cukup panjang ya konteks ya, tetapi intinya itu tadi terkait masalah ketertinggalan mereka, bagaimana mereka bisa sama seperti kita sebagai manusia, jadi harus sama-sama manusiawi ya. Seperti itu, bagaimana melayani mereka dengan baik. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas kepada Bapak Zulfitriansyah SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ada kejadian kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa karena pada hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan tentunya sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi amanah yang dibebankan pada kita dan diserahkan oleh negara maupun keluarga. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas, yang kami hormati Ibu Kepala Daftar Sipil, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah luar biasa Sambas, yang kami hormati Bapak Wakil Hakim Panitra maupun seluruh jajaran dari Pengadilan Negeri Sambas, serta yang kami hormati rekan-rekan kita dari Mukapil jajarannya, yang kami hormati juga rekan-rekan kami yang hadir di sini. Karena kebetulan yang hadir memang kami datangkan dari seksi penyelesaian sengketa masalah, jadi kuasa hukum kami yang selalu tampil di pengadilan. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah wasyukurillah, dan beberapa tahun dapat lagi masuk ke ruang ini Bu Wahidah. Bu Wahidah tidak tahu ceritanya. Istri saya 10 tahun di sini Bu, dari 2 pegawai. Sekarang di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Jadi dan pemilihan lah yang kawan-kawan di pokoknya tidak tugas yang matang sama tetap kita kenal. Jadi itu dulu sering juga kita di ruangan ini. Jadi alhamdulillah di sini lagi Bapak Dadi berkomunikasi dengan kita tentang hal-hal pekerjaan awalnya koordinasi. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memang tidak terjadi ini kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita juga memang diberikan satu solusi dalam rangka pelaksanaan tugas kami tentunya di Badan Pertanahan Nasional. Kalau kami di kuasa hukum, Pak dan kawan-kawan tidak lepas dari pengadilan, tak lepas dari kejaksaan dan polisi. Itulah kerja. Dulu juga saya lebih separuh waktu saya memang di sengketa, jadi sering ke pengadilan, polisi, kejaksaan. Alhamdulillah, memang solusi-solusi itu yang kita perlukan untuk menyelesaikan persoalan, terutama juga persoalan kesulitan karena ketidaktahuan. Setelah ada komunikasi baru kita tahu. Akhirnya pengalaman di Kabupaten Sambas terutama Bapak, kita coba kemarin sebelumnya 2 tahun yang lalu dengan Pengadilan Negeri Sambas.
selain daripada perkara sebagainya, termasuklah juga konsultasi dan hukum kami yang minta pendapat hukum, pandangan-pandangan, cara berpikir, diskusi dan sebagainya. Kita coba. Sebelumnya selaku kuasa hukum kami juga merasakan kesulitan Bapak berkomunikasi di pengadilan, dan ke pengadilan juga sulit berkomunikasi di kita. Banyak hal, terutama dalam permintaan untuk sidang di tempat, hanya mengandalkan surat. Pimpinan kan juga kita perlu masukan. Kalau ada dikasih masukan, tidak juga paham tentang dunia itu kan ya. Ini masukan, coba kita evaluasikan kita apakah lebih mudah. Karena surat datang, mau periksa setempat 3 hari lagi. Bahkan kalau di Pontianak kan orang rumah pun di PA nggak disebut, ada ngerekek. Untuk sidang, kalau kita minta sidang waktunya tanggal surat masuk hari ini lusa sidang, kawan kan perlu cari data, dari apa kan gitu. Nah, kita mau berkomunikasi di pengadilan juga nggak kenal nggak apa. Nah, kita coba di sini di luar negeri, kita coba di sini, mudah-mudahan. Alhamdulillah setelah kita komunikasikan MOU, dah familiar staf kita dengan kawan-kawan di pengadilan. Nah, sehingga sebelum sidang nanti boleh tahu jauh-jauh hari itu, nanti mungkin kami ada PS ya, Pak Bu Jessica, Bu Yunisa, di PS ini, sertifikat ini, nah, kita pun mencari dan mempersiapkan. Nah, disitulah. Ya. Nah, kedua juga kami memang komunikasi Bapak Dulu Seri kita, pendapat hukum, penjelasan tentang waris dan sebagainya. Karena kami tidak lepas daripada pencatatan waris orang. Meninggal dia punya tanah harus didaftarkan kepada ahli warisnya. Pertanyaannya siapa ahli warisnya? Sampai sekarang tidak ada dulu wahidah. Karena dia sudah masuk perkara pengadilan, kok dudukan semua itu. Bapak Ang meninggal, anaknya langsung minta balik nama waris. Dah ya sertifikat kita hilang. Kami bikin prosedur sertifikat pengganti. Namanya Bapak Ang minta balik nama waris, mengabarkan anaknya. Tidak tahu diprotes menjadi berarti bapaknya. Dengan alasan dasarnya anak angkat. Udah. Kami semua kita tidak putus. Kalau tidak putus, jalan di pengadilan. Harus ke pengadilan. Ada masuk. Jadi giliran untuk Pak Dadi lah dari pasukan dia. Tidak daftar di pengadilan. Kami tinggal nunggu nanti putusannya. Insya Allah, kalau sidang di tempat nanti sama-sama kita ke lapangan sidang di tempat. Karena terhadap tanah yang ada bersertifikat kita siap. Kita langsung tanya bersertifikat. Nanti bisa menunjuk pihak ketiga. Nanti bisa kita komunikasikan. Nah itu. Dan langkah-langkah. Begitu nanti kalaupun ada pencatatan sita, siap, kita langsung komunikasi. Kadang-kadang surat itu kan kadang ada yang belum lengkap, kurang ini, kurang itu. Kita harus pakai surat lama, benar Pak. Pergi tak sabar kenal lah, pergi sana menjelaskan tapi ini dah, lupa. Selesai, ya kan? Akhirnya itu. Jadi memang sangat berharap sekali dan sangat senang sekali kami dengan adanya MOU ini. Dan mungkin dengan pengadilan termasuk apalagi pengadilan agama, Sambas memang selalu spektakuler Pak. Memang kami yang selalu ada, yang lain belum masih. Ada semua takut sama hakim. Kedekatan Sambas dan mantan bagi orang sekretar ya, apa beda sama hakim? Nah, insya Allah besok saya kan hidup di kepanitiaan, kemudian hakim ketua di pengadilan negeri di Pontianak kan beda dua. Kebetulan dia familiar golfer, pemain golf dan kita sama-sama semua. Besok perpisahan, nah, kita lah itu lapangan sama-sama yang kawan kawan tuh, jadi dah familiar lah. Saking kita akrabnya dengan ketua wakil di Pontianak itu Pak Arif itu CS betul kalau waktu kami di Sanggau sama-sama. Pak Ketua, aku pergi ngopi ke pengadilan. Jangan, si, aku pernah temunya. Kenapa Pak Ketua? Tidak boleh. Janganlah, nanti orang bilang macam-macam. Apalagi BPN kan selalu terduga. Wah, betul juga. Jadi tentu aja bagi tempat kami itu ngobrol cepat sore santai gitu. Nah, sekarang beliau udah jadi ini Pak, jadi hakim di Tuban Jawa Barat. Sekarang wakil Bapak Pontianak. Tidak tahu Kota Pontianak siapa yang ganti.
apakah mungkin beliau yang belum tahu juga, tidak tahu orang lain lagi. Jadi alhamdulillah selama ini kita dengan KPH selalu tidak saat juga beliau, pengadilan sudah, kepolisian juga sudah, hari dengan PA, dan saya lapor dengan Bu Kakadil, dan tetap jempol terus, memudahkan pekerjaan kita, karena kita tidak menguasai semua ilmu. Berdiskusi banyaklah kita di kantor, kawannya kewenangannya ada, memang bidangnya di situ. Perasaan kita waris gimana buah hidupnya, ada kita pikirkan. Sementara kami itu harus mendaftarkan ketentuannya, didaftarkan tuh. Apabila kita sebagai subjek hak meninggal, kalau PP 10 itu 6 bulan harus didaftarkan, bukan dibagi, didaftarkan. Jadi si agak meninggal itu coret namanya, ini ahli warisnya. Pembagian nanti bagi masing-masing. Bagaimana mau pakai lain ataupun apa terserah. Nah, tapi ada juga mereka yang masuk dengan pembagian didaftarkan. Nah, kita mencantumkan situ sekian persen, gitu ya, dari hasil pembagian mereka. Dan itu memang tuntutan dari kedinasan tugas kita mau begitu, dan kita memang harus bekerja sama dengan yang berwenang dengan bidangnya sehingga kita punya kemudahan. Alhamdulillah juga staf kami kalau sudah kenal oleh pengadilan kan sidangnya itu Pak, dan tidak takut lagi karena kenal dengan hakimnya, paniteranya, dan tidak takut lagi. Dan juga satu banggaan Bapak sebilang dari kawan sengketa, ilmu kita dapat di situ, pergaulan kita dapat. Tidak semua pejabat BPN bisa kenal sama hakim. Tidak semua bisa kenal dengan Wakapolres. Bahkan Pak Kapolres bahkan nggak kejari. Jadi kita saling saat kejari kenal. Nah, tidak semua. Itu kebanggaan sendiri. Apa hebatnya kita Bu Wahidah ngopi dengan para jaksa penuntut, satu saprah ngopi, wah ngopi dengan hakim, wah sedap. Nah, jadi secara sosial pun kita pun ikut dan naik juga tuh. Itu sudah begitu. Nah, jadi mudah-mudahan kawan-kawan itu ilmu lah tentunya. Dari komunikasi seperti ini, tukar mendengar ilmu dan saling memberi masukan sehingga dalam melaksanakan tugas itu tidak ada hambatan-hambatan. Kita tetap sesuai dengan ketentuan. Dan kemudian saya sampaikan bahwa kita bekerja tidak hanya setakat pelaksanaan tugas. Hari ini kita kenal dengan Pak Dadi sebagai ketua PA. Ya, kita yang jelas sih saya pusat Bu Wahidah 1 Maret dah pensiun. Pak Dimendi udah pensiun, kalau sama dengan kita tidak tahu Pak Dadi jadi direktur lapin di Mahkamah Agung dulu. Tidak tahu perjalanan nasib. Karena Sambas sudah saya bilang Pak Dadi, Sambas dah banyak bukti yang semua dari Sambas Bu. Ikhlas bertugas di Sambas, insya Allah di tempat lain bagi para petugas. Rata-rata itu bukti. Orang sama seorang lah, apa mereka tadi saya ceritakan, Pak Uredi mah 3 bulan lagi pindah aja. Kesana di Jakarta Utara Bu, sampai enggak? Jakarta Utara kan dah lain. Kelas dia kan tetap dekat dengan Mahkamah Agung lah tentunya kita tidak tahu mudah-mudahan Pak Dadi nanti sampai ke sana. Bermain-main ke Jakarta kan lapor juga taksi. Tadi Pak Dadi dah kasih contoh, ya kan, dah kasih contoh contohnya Pak Arsad. Pak Arsad kan juga PA sini dari PA yang lama, pindah jadi PA sini kan, pindah dari PA. Sekarang jadi wakil ketua PTA, tempat istri kaya Sidun KD. Kenal dia tahu. Kalau kaya sekarang pindah ke Lombok. Perhatikan, apa yang kata Pak Asad? Sama kata Pak Dadi ngomong, kalau siapa yang pergi ke Lombok, nggak ada cerita kerajaan itu. Saya bawa jalan-jalan, ya iya, bawa jalan sampai ke Mandalika kita lagi. Dah lapas, tapi bawa sama jalan-jalan ya. Siang makan siang dah lapar, itu makna silaturahmi. Ya, begitu. Kalau memang tidak tahu, tidak enak kan sampai sudut itu. Itu bilang dengan kawan-kawan, bikin silaturahmi itu secara kekeluargaan, kita perkenalan sekarang itu bukan hanya sekarang, sampai ke depan itu berjalan terus.
itu sama katakan bersama kawan. Enggak, memang gitu kenyataannya. Kita banyak kawan dah. Cuma bicara rezeki dah, rezeki banyak kawan dah, pasti ada banyak rezeki. Ada rezeki, jangan rezeki kan bukan ada duit. Tadi pergi ke Mandalika misalnya sampai pasar kan ada angin sebagai sunu-sunu. Rezeki lah habis-habis dah. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu yang jelas kami dari jajaran GTN atau peternakan memang sangat berharap ini terjadi dan bisa terlaksanakan pada acuan. Ya, Pak Dadi walaupun belum pelantikan belum apa, tapi saya dah tahu begitu hasil selesai kita kemarin kan panggil Indonesia cek ketua PA itu pindah ke DU. Alasan saya kawan saya Pak Joko ketua PN padahal yang bisikannya sambil tidur sekolah saja jangan pindah. Jangan pindah PA sama tuh jadi ada apa terjadi pindah ya apa yang jelas selamat bertugas di tempat yang baru, mudah-mudahan ini menjadi kenangan dan amanah bagi kita semua. Termasuklah penerus-penerus Bapak nanti, saya pun penerus-penerus kita lah, baik dan Pak sekolah juga menjadi penerus, menjadi pedoman karena ini satu hal yang baik yang berguna untuk kita dan masyarakat kita ke depan. Saya rasa itu Bapak yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada Ibu Wahidah ST MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tiada hentinya selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampunan, memohon kesehatan, memohon kelapangan lahir batin. Apapun yang kita laksanakan, insya Allah menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pengadilan Agama beserta staf semuanya. Pengadilan Agama ini sangat dekat sekali dengan Distrik Capil. Kehilangan kalau ketua PAC itu rasanya ada yang hilang pada dia. Inilah dia kalau kita tugas pindah datang itu biasa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala DPN dan semuanya. Saya nyebutnya Bang Ian. Nah, ini sohib Pak Diak, sohibnya Pak Diak. Mudah sohib Besti. Itu lumayan dia sudah mau kenal dengan amahnya segala macam. Alhamdulillah. Lalu SLB, Kepala SLB, makasih Pak. SLB itu kadang-kadang kita kalau di Jeduk Capil itu diutamakan. Pak Ditjen kepada kami utamakan kaum marginal, disabilitas, semuanya, lansia itu salah satunya. Pada momen ini kami di Dukcapil sangat bahagia, sangat bangga dengan adanya PKS. Sangat membantu penduduk Kabupaten Sambas dengan masalah-masalahnya. Kita tahu paling tinggi ya pada dia kasus tingkat kecurian. Dukcapil bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kenapa? Pada waktu benci TKI di naik 1
di kucing suap satu biji, mau nikah lagi, gak mati dah, mati, dibuat suap kematian. Tahu-tahu datang 10 tahun kemudian mati lagi. Jadi yang mati kan mulai bisa menghidupkan, bisa mematikan. Itu disebut capek. Butuh bantuan PA dan BN. Itu yang menjadi kendala bagi kita penduduk Kabupaten Sambas, TKI TKW. Lama bisa 10 tahun. Mau menikah, kita bawa panas segala macam, dibuat. Nah, ini kendala salah satunya. Kalau BPN balik lagi, mau mengubah ketika mana apa kematiannya? Ya kalau dah meninggal tuh 30 tahun. Mana ada kata kematiannya, niknya pun tidak ada. Nah, ini kendala. Nah, inilah disebut capil, hidup mati pindah datang. KTP KK itu sangat dibutuhkan. Pantun satu lah ya. Buah semangka enak dimakan, dapat dibeli di toko Pak Abbas. Ayo semua kita tingkatkan admin hidup yang berkualitas. Saya tidak panjang mengingat waktu. Pada intinya kami banyak mengucapkan terima kasih dengan PKS ini sangat dibutuhkan oleh penduduk Kabupaten Sambas, sangat membantu. Mudah-mudahan nanti penggantinya istilahnya lebih solid lagi dengan Dukcapil, dan kami sangat terbantu sekali. Anak sekolah, anak gadis di sekolah pakai sepatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pengadilan Agama Sambas kepada Bapak Dedi Armandi SAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala BPN yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas Dukcapil yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Sambas yang saya hormati, Pak Wakil Ketua PA Sambas, rekan-rekan hakim, seluruh rombongan jajaran staf pejabat dari ketiga instansi, baik dari BPN, dari Dukcapil juga dari Sekolah Luar Biasa Negeri Sambas. Juga tidak lupa hadirin seluruh pegawai dari Pengadilan Agama Sambas yang saya banggakan. Seperti yang sudah kita dengar dari ketiga instansi tersebut, alhamdulillah semuanya menurut baik. Karena bagaimanapun pelayanan utama kami memang untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Semuanya untuk itu. Kami ini hanya pendatang, tapi karena memang tugas kami melayani, maka kami tidak membeda-bedakan. Makanya pengadilan yang inklusif itu memang sudah menjadi program kami, Pak Kepala Sekolah Luar Biasa. Sudah 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah sudah ada anggarannya. Bahkan kalau secara fasilitas memang kita sudah beberapa ada fasilitasnya. Bahkan kalau saya bandingkan dengan pengadilan yang lain, pengadilan agama di seputaran Kalimantan Barat, mungkin ini termasuk yang lengkap gitu. Jadi entah jangkanya, kemudian kursi roda, segala macam alat bantunya itu sudah banyak.
Nah, untuk mengoptimalkan tentu saja kami perlu kerjasama, mana tahu nanti di monitoring, dievaluasi, ada beberapa yang harus kami sudah disampaikan, dikembangkan, dioptimalkan, begitu ya. Insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi. Begitupun dengan BPN, kami mengambil sebagai pionir ya di Kalimantan Barat sudah disampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Insya Allah akan dilanjutkan juga kepada Kak Kanwil, Insya Allah. Jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya sengketa yang berkaitan dengan pertanahan. Meskipun di Pengadilan Agama Sambas pada rentang waktu akhir dari 2023 itu tidak ada perkara yang sengketa kebenaran. Nah, justru di akhir 2023 menjelang awal 2024 sampai bulan ini itu ada sekitar 3 atau 4 perkara yang kaitannya dengan kebenaran. Baik itu yang sifatnya langsung atau tidak langsung. Yang langsung kaitannya seperti harta bersama, kemudian sengketa waris. Yang tidak langsung seperti poligami, karena berkaitan juga dengan harta, begitu ya, harta. Maka itu menjadi satu prioritas kami untuk mengadakan MOU dengan BPN. Insya Allah kita akan bekerja sama dan akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang diharapkan adalah bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah, begitu ya. Kalau dengan kafir, saya dengan Ibu Wahidah di Kepala Dinas ini sering bertemu, bahkan kalau boleh berbicara, saya juga akhirnya berbicara gitu dalam beberapa forum di Bu Wahidah. Jadi kami sering bertemu di beberapa kali penyuluhan hukum gitu dalam 2 tahun anggaran terakhir ini, beberapa kali kita ketemu. Dan memang fenomena di masyarakat Sambas terkait dengan status kependudukan itu masih banyak masalah. Makanya tidak heran kalau Pengadilan Agama Sambas ini perkara yang paling banyak, baik secara umum perkaranya maupun yang secara khusus terkait dengan status kependudukan. Insya Allah bahkan dengan MOU ini, dengan PKS ini, kita akan lebih optimalkan lagi karena semua status kependudukan pasca putusan dari Pengadilan Agama Sambas akan terkoneksi datanya, sehingga status kependudukannya juga update langsung. Jadi kalau yang bercerai tadinya kawin menjadi cerai hidup, itu bisa orang segera. Kemudian biasanya yang paling banyak yang terabaikan adalah status anak-anaknya. Anak-anaknya kalau bercerai ini tidak jelas mau ikut dengan kakak siapa, kartu keluarga yang mana. Insya Allah nanti setelah putusan akan dijelaskan, akan dipastikan anak akan ikut dengan siapa dengan putusannya. Ke depan bukan cuma itu, tadi sudah disinggung mengenai BPS. BPS juga insya Allah Pak Wakilnya nanti dijajaki setelah meskipun saya sudah pindah, nanti bisa dijajaki berapa kelayakan minimal untuk biaya hidup anak atau biaya nafkah untuk mantan istri, karena supaya tidak terlantar. Meskipun kartu keluarganya sudah dipastikan ikut dengan istrinya atau dengan ibunya, tetapi nafkahnya juga harus diperhatikan. Insya Allah nanti ke depan juga akan seperti itu. Makanya kami berharap sebagaimana Kabupaten Sambas itu sudah dicanangkan, diprogramkan untuk menjadi kabupaten yang layak anak, tetapi apakah regulasi, kemudian putusan pengadilan, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya yang sifatnya menuju kepada ranah anak itu apakah sudah satu arah atau satu tujuan? Itu menjadi concern kita semua. Kami baik pimpinan kemudian hakim-hakim juga seringkali diikut sertakan dalam forum diskusi untuk masalah anak kepentingan hukum. Insya Allah meskipun tadi sudah disinggung, saya kalau istilah kepala sekolah luar biasa katanya ini pertama dan terakhir itu berjumpa. Sama sebetulnya dengan BPN juga, ini yang pertama juga terakhir saya ikut berjumpa, tapi insya Allah silaturahmi terus berlanjut ya Pak ya, insya Allah. Kemudian estafet perjalanan organisasi, kerjasama, kemudian peningkatan pelayanan juga insya Allah akan terus dilakukan dan dioptimalkan. Karena tahun lalu kita sudah dapat predikat wilayah bebas korupsi, dan tahun depan insya Allah kita akan menjelang wilayah bersih dan melayani BBM insya Allah. Jadi kami akan tentu saja butuh dukungan dari semua stakeholder. Terakhir,
Ya karena mumpung ada dari beberapa kesempatan juga saya sampaikan pamit saya dulu Bu Kepala Dinas, dari kemudian Pak Kepala BPN, Kepala Sekolah, karena ini dinamikanya cepat begitu ya, jadi ada surat dari PT Banten tempat saya nanti yang baru dalam waktu yang tidak lama harus segera dilantik, sehingga saya pun koordinasi dengan stakeholder yang lain juga tidak sempat dengan leluasa Bu Kepala Dinas. Paling tidak kalau nanti saya tidak sempat untuk bersilaturahmi secara khusus, jadi mohon dipamitkan gitu ya. Meskipun saya sudah secara pribadi sudah ketemu dengan Pak Sekda, kemudian dengan stakeholder yang lain. Yang sebelum sempat ketemu itu dengan Pak Kapolres saja, yang lainnya alhamdulillah sudah ketemu dan saya sudah sampaikan, termasuk Ibu PJ ya, PJ juga sudah saya sampaikan bahwa bulan depan saya sudah tidak di sini, insya Allah. Ketua yang baru juga punya komitmen yang sama, karena Badilat atau Badan Peradilan Agama itu punya komitmen yang sama juga untuk tetap melayani dengan optimal. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kerjasamanya akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menginspirasi untuk satker lain, untuk wilayah lain. Karena kita belum tanda tangan saja, pun saya sudah dapat WA dari satker yang lain karena sudah di-share begitu ya. Nanti setelah ini tolong katanya di-share nih PKS-nya supaya untuk direplikasi, diduplikasi di tempat lain. Alhamdulillah. Saya akhiri ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama. Mohon izin berkenan untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan pertama oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan Ketua Pengadilan Agama Sambas. Penandatanganan kedua oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas dan Ketua Pengadilan Agama Sambas. Penandatanganan ketiga oleh Kepala Sekolah Kegiatan Seni Kabupaten Sambas dan Ketua Pengadilan Agama Sambas.
Hadirin yang berbahagia, telah kita ikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga penandatanganan perjanjian kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nanti baru kita